selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yuyun Fadila dengan NPM 1940603037. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan menjelaskan materi mengenai struktur fisiologi dan peranan Archaebacteria. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Wahyuning Prameswati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian Archaebacteria. Nah, archaea atau archaea ini merupakan domain mikroorganisme yang bersel satu. Kemudian archaea ini tergolong ke dalam prokariota, kelompok mikroba yang tidak memiliki inti sel dan organel yang hanya dibatasi oleh membran. Kemudian Archaebacteria ini hidup di tempat yang ekstrim. Nah, Archaebacteria ini terdiri dari dari bakteri-bakteri yang dapat hidup di tempat-tempat krisis atau ekstrim. Misalnya, bakteri yang hidup di air panas, kemudian bakteri yang dapat hidup di tempat yang berkadar air garam tinggi, kemudian bakteri yang dapat hidup di tempat yang asam atau panas seperti di kawah gunung berapi dan di lahan gambut. Nah, selain dari pengertian Archaebacteria, ada pun ciri-ciri dari Archaebacteria ini. Yang pertama, Archaebacteria ini bersifat anaerob. Kemudian Archaebacteria ini mampu hidup di tempat yang ekstrim. Kemudian yang ketiga, menghasilkan gas metan dari sumber yang sederhana. Kemudian dinding sel, yang keempat, dinding sel dari Archaebacteria ini bukan berupa peptidogligan. Kemudian Archaebacteria ini bersifat mikroskopik. Kemudian Archaebacteria hidup dengan soliter atau koloni. Nah, untuk ukurannya Archaebacteria ini berukuran sekitar 0,1 sampai 15 mikron. Baiklah, setelah penjelasan pertama yaitu mengenai pengertian Archaebacteria, kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu perbandingan karakter 3 domain kehidupan. Nah, 3 domain yang dimaksud di sini adalah archaea, bakteria, dan eukarya. Nah, yang pertama adalah archaea. Nah, archaea sendiri adalah organisme sel tunggal yang dapat hidup pada lingkungan yang ekstrim. Kemudian bakteria adalah kelompok untuk berbagai jenis bakteri. Kemudian eukarya adalah organisme yang memiliki membran inti seperti hewan dan tumbuhan. Nah, dari perbandingan 3 domain tersebut, adapun karakteristik seperti pada gambar, yaitu yang pertama karakteristik dari membran inti. Nah, dari ketiganya ini, bakteria dan archaea ini tidak memiliki membran inti, tapi eukarya ini memiliki membran inti. Kemudian dari organel bermembran. Nah, karakteristik ini pada bakteria dan archaea mereka tidak ada organel bermembran, sedangkan di eukarya ada. Kemudian peptidogligan dalam dinding sel. Nah, untuk bakteria sendiri mereka memiliki atau ada, dan untuk domain archaea dan eukarya mereka tidak ada. Kemudian yang keempat adalah membran lipid. Nah, membran lipid ini di bakteria itu memiliki hidrokarbon bercabang. Kalau di archaea itu hanya beberapa hidrokarbon yang bercabang. Kemudian kalau di eukarya hidrokarbonnya tidak bercabang. Kemudian kromosom sirkulernya. Nah, di bakteria dan archaea mereka ada atau memiliki, sedangkan di eukarya itu tidak ada. Kemudian histon dalam DNA. Untuk bakteria mereka tidak memiliki histon dalam DNA mereka. Kalau archaea itu ada dalam beberapa spesies, dan eukarya juga memiliki histon dalam DNA. Kemudian untuk RNA polimerasenya. Nah, untuk bakteria ini memiliki satu jenis. Untuk archaea mereka memiliki beberapa jenis, begitu juga dengan eukarya. Kemudian asam amino inisiator untuk sintesis protein. Nah, untuk bakteria sendiri mereka itu memiliki formil metionin. Kalau di archaea mereka memiliki metionin, begitu juga dengan eukarya.
Kemudian untuk intron dalam gen. Nah, di bakteria itu sangat jarang memiliki intron dalam gen. Kalau untuk archaea, mereka ada dalam beberapa gen. Begitu juga dengan eukarya. Kemudian respon terhadap antibiotik streptomycin dan chloramphenicol. Nah, untuk bakteria sendiri pertumbuhannya terhambat. Untuk archaea pertumbuhannya tidak terhambat, begitu juga dengan eukarya. Kemudian pertumbuhan pada suhu lebih dari 100 derajat Celcius. Untuk bakteri itu tidak ada pertumbuhan. Kalau archaea ada dalam beberapa spesies. Eukarya juga tidak ada pertumbuhan pada suhu lebih dari 100 derajat Celcius. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah terbentuknya domain Eubacteria. Nah, bakteri pertama kali ditemukan oleh ahli mikroskop dari Belanda pada tahun 1676, yaitu ditemukan oleh Anthony van Leeuwenhoek. Beliau pertama kali mengamati bakteri ini menggunakan mikroskop buatannya sendiri. Beliau pada saat itu memberikan nama untuk bakteri adalah Animalculus, yang berarti hewan kecil. Nah, barulah pada tahun 1828 nama Animalculus ini berubah menjadi bakterium yang diperkenalkan oleh Christian Gottfried Ehrenberg. Nah, beliau memberikan nama bakterium yang berarti tongkat. Mengapa beliau memberikan nama bakterium? Karena bakterium ini merupakan genus yang terdiri dari kelompok bakteri yang berbentuk tongkat. Kemudian awalnya Eubacterium ini bergabung dengan Archaebacteria. Kemudian karena ada studi bakteri yang maju dan besar, pada tahun 1977 Carl Woese menyadari bahwa archaea memiliki garis keturunan evolusi yang berbeda dari bakteri, sehingga Archaebacteria ini berpisah atau bukan satu kelompok yang sama. Archaebacteria terpisah dengan Eubacteria. Nah, awalnya ini Eubacteria dan bakteri ini bergabung ke dalam kerajaan prokariota yang disebut dengan Monera. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Struktur sel Archaebacterial ada dua, yaitu struktur luar dan struktur dalam. Struktur luar terdiri dari dinding sel, kapsul, membran plasma, flagella, dan pili. Struktur dalam terdiri dari sitoplasma, nukleoid, ribosom, dan plasmid. Seperti yang terlihat pada gambar. Jadi pasti kalian bertanya-tanya apa sih pengertiannya? Jadi yang pertama, kapsul. Bakteri memiliki lendir yang kental dan tebal yang menutupi dinding sel. Kapsul terbuat dari polisakarida dan air yang membantu bakteri menempel ke permukaan atau bakteri lain. Secara umum, kapsul adalah bakteri yang menyebabkan penyakit. Fungsinya sebagai alat pertahanan dan perlindungan untuk mencegah kekeringan dan sebagai sumber makanan bagi bakteri. Yang kedua, dinding sel. Dinding sel bakteri adalah struktur yang kompleks dan berfungsi sebagai penentu bentuk sel yang terdiri dari mukopolisaccharides dan peptidoglikan yang terdiri dari polimer besar asetil N. Apa sih asetil N? Asetil N, asetil yang saling berhubungan dengan ikatan kovalen. Perbedaan antara Eubacteria dan Archaebacteria ini terdiri dari dinding selnya. Yang ketiga, membran plasma. Membran plasma bersifat selektif permeabel, yaitu hanya molekul atau zat tertentu yang dapat ditransfer. Terdiri dari lapisan fosfolipid dan protein. Membran plasma mengatur pertukaran zat antara sel dan lingkungannya serta pembentukan mesosom. Yang keempat, sitoplasma. Sitoplasma merujuk kepada cairan tidak berwarna yang tersusun dari air, bahan organik seperti protein, karbohidrat, lemak, garam mineral, enzim, ribosom, dan asam nukleat. Sitoplasma merupakan tempat terjadinya reaksi metabolisme pada bakteri. Yang kelima, ribosom. Ribosom adalah organel kecil yang berfungsi sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Ribosom dibentuk dalam bentuk RNA halus dan butiran protein yang berkontribusi terhadap kelangsungan hidup bakteri selama sintesis protein. Yang keenam, plasmid.
Plasmid berfungsi dalam rekayasa genetika sebagai vektor yang membawa gen asing yang ingin disisipkan pada bakteri. Yang keberapa ya? Yang ketujuh. Yang ketujuh, pili. Pili merupakan rambut-rambut halus yang tumbuh dari dinding sel, mirip dengan flagela, tetapi ukurannya lebih pendek dan bentuknya kaku. Fungsinya adalah untuk membantu perlekatan pada substrat dan penyaluran materi genetik pada saat konjugasi. Yang ke-8, flagela atau flagellum. Flagela sebagai filamen yang menonjol dari sel bakteri dan terdiri dari protein. Flagela ini bertindak sebagai alat bergerak, tetapi ada juga bakteri yang tidak memiliki flagela. Beberapa jenis bakteri memiliki pili dengan struktur seperti flagela, tetapi lebih pendek dan lebih tipis. Pili memainkan peran khusus dalam mentransfer molekul genetim dari satu bakteri ke bakteri lain selama proses konjugasi. Yang kesembilan, nukleoid. Nukleoid ini adalah nukleus semu tempat berkumpulnya DNA kromosomal bakteri. Selanjutnya, filum pada domain Archaea. Yang pertama, filum Crenarchaeota. Filum ini terdiri dari kebanyakan organisme yang dikenal sebagai organisme termofilik. Beberapa organisme dalam filum ini tumbuh pada temperatur di atas titik didih air. Kebanyakan organisme ini mengandalkan metabolisme sulfur sebagai sumber energi atau akseptor elektron. Yang kedua, filum Eoarchaeota. Filum ini dikenal sebagai kelompok metanogen, penghasil metan. Eoarchaeota memiliki kemampuan untuk menghasilkan gas metan dari sumber senyawa karbon sederhana. Yang ketiga, filum Coraceae. Anggota dari kelompok ini ditemukan di lingkungan mata air panas, tetapi belum ada strain yang hingga saat ini dapat diisolasi dalam kultur murni. Filum ini merupakan filum relatif baru. Adapun peranan Archaeobacteria dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, beberapa enzim Archaeobacteria dalam industri makanan berguna untuk mengubah pati jagung menjadi dextrin, sejenis karbohidrat. Contohnya Aoryzae, Aspergillus niger, A. niger, Bacillus coagulans. Yang kedua, enzim Archaeobacteria ditambahkan ke dalam deterjen untuk sabun cuci untuk meningkatkan kemampuannya pada pH dan suhu tinggi. Contohnya Streptococcus bovis, Bacillus sterodermophilus, dan B. lactobacillus plantarum. Yang ketiga, sebagai penghasil gas bio untuk bahan bakar alternatif. Yang keempat, beberapa spesies Archaeobacteria dimanfaatkan untuk mengatasi pencemaran, misalnya tumpahan minyak. Contohnya Achromobacter atau Alcaligenes, Pseudomonas, Arthrobacter, dan Acinetobacter. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.